Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau juru selamat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau berseru lagi, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami bawa hati kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apabila kami ada hari ini, apabila kami bisa miliki apa yang kami punya hari ini, apabila kami bisa melakukan apa yang kami mampu hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena Yesus. Apabila kami masih kuat sampai hari ini, kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat, berbicaralah secara personal kepada setiap kami lewat saat teduh pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa, siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom keluarga HCC. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya saudara tetap diberkati Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Bahkan Dia bukan hanya berjalan, tapi Dia bertindak dalam kehidupan kita. Mari terus andalkan Tuhan, amin. Oke, dan hari ini masih di seri khotbah Yesus di Bukit. Dan di hari ini kita mau bahas topik di Matius 6 ayat 1-4. Perikopnya tentang hal memberi sedekah. Saya bacakan buat saudara. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini kayak orang-orang yang suka menolong atau memberi sedekah terus diumbar-umbar gitu, bahkan sampai di video, bikin konten biar viral kan, biar kelihatan dermawan atau suka kasih sedekah ya kayak gitu. Nah, kalau saudara baca di sini, tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, itu kan agak susah ya saudara, karena tangan kiri tangan kanan berdekatan. Nah, jadi itu melambangkan bahwa saking kita harus private atau merahasiakan pemberian kita, sampai-sampai tangan kiri nggak tahu tangan kanan buat apa, kayak gitu. Nah, sekarang lagi banyak sih di YouTube atau di TikTok atau di Instagram video-video pendek tentang orang-orang yang bikin konten atau social experiment dengan cara memberikan sedekah kepada orang-orang susah atau menolong orang-orang susah di jalanan, dan mereka buat video, upload di social media atau bahkan di YouTube. Kemudian viral. Banyak yang views, banyak yang like dan komen, bahkan bisa tembus sampai 2,5 juta views di YouTube. Nah, kalau saudara ketik di YouTube, kata kuncinya kayak menolong orang susah, menolong orang miskin, memberi sedekah, viral kayak gitu. Nah, itu ada banyak sekali video-video artis-artis itu memberi sedekah kepada orang-orang di jalanan, kepada orang-orang susah, terus di video jadi konten. Nah, apakah itu salah? Nah, saya nggak bilang itu salah saudara. Tetapi mari kita kembali ke firman Tuhan. Ada di bagian itu, ketika kita mengumbar apa yang kita lakukan, firman Tuhan bilang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, video yang saya lihat di YouTube itu tembus bisa sampai 2,5 juta views, sampai 5 juta views. Terus kalau subscribers mereka juga jutaan, mereka buat konten hampir setiap hari. Kurang lebih mereka bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Nah, apakah setimpal dengan bantuan yang mereka kasih ke orang-orang miskin? Atau bahkan mungkin mereka malah menghasilkan profit atau keuntungan lewat video-video itu. Mereka mungkin hanya bantu orang 1 juta, atau mereka bantu orang 5 juta, tapi mereka dapat 50 juta dari konten, dari sosial media. Nah, apakah itu salah? Nah, saya kembali ke firman Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, mereka mencari keuntungan dari situ. Tetapi tidak semua. Kembali lagi ke motivasinya. Jika memang motivasinya tulus mau tolong orang dan tulus mau menginspirasi orang lain juga untuk bisa ikut memberi, maka saya rasa itu baik. Tapi kalau tujuannya hanya agar kontennya viral
dan dia bisa dapat lebih banyak uang, nah itu yang saya kutip dari firman Tuhan tadi. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Padahal sebenarnya yang kita kejar sebenarnya adalah upah surgawi, yaitu upah dari Bapa kita di surga secara langsung. Bukan dari manusia, bukan dari orang. Nah kalau berkat dari Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya uang, tapi bisa juga kesehatan, bisa juga keluarga, bisa juga hubungan, bisa juga kesempatan atau peluang. Hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, itu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, berkat. Nah salah satunya juga bisa kesempatan atau peluang dalam bisnis dan karir. Berkat Tuhan itu sangat luas, tidak semata-mata hanya uang. Kemudian kalau saudara baca di King James Version dalam bahasa Inggrisnya, perikop ini kan kalau dalam bahasa Indonesia ditulis hal memberi sedekah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ditulis judul perikopnya adalah Pure Hearted Giving. Artinya memberi dengan hati yang murni, tanpa motivasi yang keliru. Nah dalam khotbah Yesus di bukit ini sering membahas tentang murni hati. Artinya orang yang tulus, yang hatinya bersih, hatinya suci. Ini yang Tuhan maksud, bahwa kita ketika memberi, hati kita harus murni. Karena kita memang mengasihi, karena kita memang mau menolong orang. Nah, mari kita memberi dengan tulus, saudara. Bukan karena mau cari keuntungan atau mau cari ketenaran. Maka balasan yang kita terima yaitu balasan dari Tuhan. Berkat dari Tuhanlah yang akan kembali kepada kita. Dan dalam versi King James juga dikatakan, kan tadi dibilang kalau hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, kalau dalam King James Version dalam bahasa Inggris dikatakan, and thy Father which sitteth in secret himself shall reward thee openly. Artinya, dan Bapa yang melihat yang tersembunyi itu shall reward thee openly, akan membalas atau mereward saudara secara openly, secara terbuka. Jadi apa yang kita lakukan tersembunyi, Tuhan akan membalasnya secara terbuka. Artinya kehidupan kita akan terlihat bahwa kita hidup diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi apa yang kita lakukan secara tersembunyi, Tuhan tidak balasnya tersembunyi juga, tapi Tuhan balasnya terbuka. Orang akan melihat bagaimana hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bagaimana hidup kita berbeda dengan orang-orang yang lainnya, dan orang melihat ada Kristus di dalam diri kita. Orang melihat kita bercahaya, orang suka melihat kita, dan orang ingin mengikuti kita. Berkat Tuhan dibalaskan secara openly kepada kita. Nah, dalam hal lain juga Yesus sering mengatakan bahwa Bapa melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, termasuk dalam hal berdoa. Jadi ini kata yang familiar ketika kita mendengar Yesus bicara, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi membalasmu secara terbuka. Nah ini hal yang luar biasa. Mari mulai hari ini kita miliki hati yang murni. Apapun yang kita kerjakan, hal-hal baik yang kita kerjakan, lakukanlah itu tanpa perlu kita publikasikan. Karena kita mau tulus melakukan sesuatu di tempat yang tersembunyi, sehingga Tuhan membalasnya secara terbuka. Saya berdoa biar setiap kita kembali memiliki hati yang murni, kembali diteguhkan kembali, dan apapun yang kita sudah lakukan selama ini, saya berdoa biar Tuhan membalasnya berlipat kali ganda kepada saudara, sehingga orang bisa melihat bagaimana hidup saudara menjadi berkat dan menjadi teladan bagi generasi. Amin. Untuk firman Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami mau setia dan tulus memiliki hati yang murni dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang akan membalasnya secara terbuka. Tuhan yang membalasnya openly. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.